Nomor satu, salah satu langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Perencanaan penilaian juga akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi, pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian. Berikut ini langkah-langkah dalam perencanaan penilaian yang benar adalah: A. Menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, menyusun soal. B. Menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian. C. Menyusun kisi-kisi, menyusun soal, menetapkan tujuan penilaian. D. Menyusun kisi-kisi, menyusun soal, menentukan bentuk penilaian. E. Menentukan bentuk penilaian, menetapkan tujuan penilaian, menyusun soal. Langkah-langkah yang benar dalam perencanaan penilaian pengetahuan adalah: B. Menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian. Jadi langkah-langkah tersebut adalah: satu, menetapkan tujuan penilaian, yaitu menjelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui penilaian tersebut. Dua, menentukan bentuk penilaian, memutuskan jenis-jenis instrumen penilaian yang akan digunakan, seperti tes tertulis, ujian lisan, atau tugas proyek. Tiga, memilih teknik penilaian, menentukan teknik atau metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penilaian, misalnya pilihan ganda, esai, wawancara, atau observasi. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kunci jawaban nomor satu adalah B. Nomor dua, setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, yang pertama kali harus dipelajari adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi akan membantu guru untuk lebih jelas tentang apa yang diharapkan siswa capai sebagai hasil dari pembelajaran. Ini membantu guru dalam menentukan apa yang perlu dinilai dan bagaimana cara menyusun soal-soal penilaian yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku. Jadi jawabannya adalah D. Nomor tiga, terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang perlu dilakukan adalah: A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman, misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking. Aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan, dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mohon maaf, E. Perlu mempertimbangkan senioritas. Meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Untuk menjaga objektivitas dalam penilai teman sejawat berdasarkan 5 kriteria yang disebutkan: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan, yang dilakukan adalah: A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman, misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya.
Dengan melakukan penilaian berdasarkan aspek satu per satu untuk semua teman, Anda dapat memberikan perhatian yang sama kepada setiap aspek dan menjaga agar penilaian tidak terpengaruh oleh urutan penilaian atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penilaian. Ini akan membantu memastikan bahwa penilaian Anda lebih objektif. Jadi, jawabannya adalah nomor 3, A. Nomor 4, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencangkup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa setiap perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya. Sikap guru yang sebaiknya diadopsi terhadap berbagai perbedaan siswa adalah peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya. Guru harus peka terhadap perbedaan budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan orang tua siswa. Mendorong siswa untuk saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dengan siswa yang berbeda adalah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa. Jadi nomor 4 jawabannya adalah E. Nomor 5, untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait hal ini, pilihan salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda adalah A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga, bahkan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi yang tugas berikutnya. Pilihan yang mendekati diri Anda mungkin adalah D. Energi hampir habis terkuras, perlu istirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Dalam situasi tugas yang bertumpuk-tumpuk, ada kemungkinan bahwa energi Anda akan berkurang setelah menyelesaikan beberapa tugas, dan Anda perlu istirahat sejenak sebelum melanjutkan mengerjakan tugas berikutnya. Ini adalah respon yang umum terhadap tugas yang membutuhkan banyak energi. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D.